Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan dan insya Allah mengkhatamkan kajian ilmu makulat pada pertemuan yang ke-26. Jadi 7 bulan. Pada pertemuan hari ini, yaitu pertemuan ke-26, kita akan mulai memasuki ke makula ke-7, 8, 9, 10. Karena 4 makula terakhir ini sebenarnya makula yang oleh para ulama juga disebut tidak terlalu penting. Mungkin karena tidak terlalu banyak pembahasan di dalamnya, sehingga beberapa ulama menyebutnya tidak terlalu penting. Tapi perlu untuk diketahui karena nanti istilah-istilah yang dibahas di dalam makula ini juga sering muncul di kitab-kitab kalam. Meskipun perdebatannya tidak sepanjang ketika makulat yang lain. Jadi 10 makulat atau 10 kategori ini yang paling penting itu pertama jauhar, kemudian arotnya itu kam, kaif, kemudian az-zaman, kam, kaif, kemudian al-ain, kemudian al-mata. 4 atau 5 ini adalah makulat yang penting, yang paling penting lah. Meskipun yang lainnya juga ada, tapi yang paling penting itu 4 atau 5 ini. Baik, mari kita mulai pada pembahasan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qal al-maqulatus sabi'ah maqulatul wad' wa hiya sadisatu min qismil ard. Kategori ketujuh yaitu kategori al-wad'. Wad' itu posisi lah, kalau mungkin posisi, kita menyebutnya posisi lah. Mungkin penerjemahan nanti bisa dicari penerjemahan yang tepat atau apa, tapi pemahamannya adalah posisi, bukan lokasi. Posisi lebih tepatnya ke posisi. Kalau lokasi itu kaitannya dengan makula al-ain, makula di mana. Namun kalau posisi itu lebih kepada sosok benda yang menempatinya, jadi pembicaraannya terkait sesuatu itu, bukan di luarnya. Wahiyas sadisatu min qismil arad. Itu adalah makula yang keenam dari ragam arad atau aksiden. Jadi ini adalah aksiden keenam atau kategori ketujuh kalau dihitung sama jauharnya. Apa yang disebut sebagai makula al-wad' atau kategori posisi? Para ulama mendefinisikannya seperti ini. Al-wad'u hay'atun 'aridah. Al-wad'u hay'atun 'aridatun lil jismi binisbati ba'di ajza'ihi ila ba'din wa binisbatiha ila al-khariji kal qiyami wal intikas. Oke. Wad' adalah sebuah keadaan yang hadir, yang datang, aridoh, lil jismi, pada jisim. Sebuah keadaan yang nempel pada jisim. Jadi ini adalah makula yang kaitannya dengan jisim. Kaitannya dengan jisim. Sebuah keadaan yang menempel pada jisim binisbati ba'di ajza'ihi ila ba'din wa binisbatiha ila al-khariji. Dengan menisbatkan sebagian bagian jisim pada bagian yang lainnya. Binisbati ba'dza'ihi ila ajin. Misalnya jisim, saya misalnya jisim. Penisbatan sebagian anggota saya, anggota tubuh saya dengan yang lain, ya kan? Misalnya tangan.
nisbatnya tangan dengan badan adalah tangan kanan itu sebelah kanan. Nisbatnya tangan kiri itu adalah dia sebelah kiri dari badan saya. Kepala berarti dia di atas badan, kaki berarti dia di bawah badan. Jadi keadaan yang nempel pada sebuah jisim dengan menisbatkan sebagian anggota jisim, anggota tubuh jisim pada bagian yang lainnya. Bukan hanya itu saja, wabinisbatiha ilal kharij, dan juga dan dengan penisbatan anggotanya, sebagian anggota tubuhnya, anggota jisim ilal kharij pada di luar jisim. Berarti lokasi posisi saya di hadapan orang lain, posisi saya di hadapan benda lain, atau posisi saya di hadapan alam semesta, di hadapan planet, di hadapan bumi. Jadi sebuah posisi terkait apa? Terkait letak, terkait posisi anggota setiap jisim antar mereka dan juga antar mereka dengan posisi luar. Jadi makula al-wadhu itu terkandung dua bagian, yaitu posisi antar satu bagian dengan bagian jisim yang lain. Ini adalah sebuah keadaan internal. Kedua, yaitu penisbatan anggota jisim ini kepada sesuatu di luar jisim itu. Apakah itu jisim lain, ataukah apapun itu, ataukah itu lokasi, ataukah itu terkait dengan tempat, zaman, itu seperti itu. Jadi makula al-wadhu itu terdiri dari dua hal. Nisbat internal sekaligus nisbat eksternal. Penisbatan antar anggota jisim dengan penisbatan anggota jisim dengan yang lainnya. Di sini contohnya kal qiyami wal intikas. Seperti berdiri dan terbalik. Oke. Nah, ini penting ini. Ini contoh yang untuk bisa memahamkan. Saya gambarkan di sini. Bentar. Seperti berdiri dan terbalik. Berdiri dan terbalik. Oke. Jadi di antara contoh makula al-wadh, kategori posisi itu adalah contohnya berdiri dan terbalik. Itu kategori posisi. Misalnya kita melihat di sini ada orang berdiri. Ya kan? Taruhlah begini. Ini ya kan? Ini bumi. Ini tanah. Taruh ini tanah misalnya, tanah. Ini langit, kalau di atas langit ya. Ya kan? Berarti gini. Coba. Sebuah keadaan pada jisim dengan penisbatan sebagian anggota tubuh kepada anggota tubuh yang lainnya dan juga penisbatan anggota tubuh ini kepada yang luar. Misalnya begini. Sekarang bagian pertama yaitu antar anggota jisim ini kan ada nisbatnya, yaitu kepala ini di atas badan, tangan ini kanan di sebelah badan atau di bawahnya kepala, tangan juga demikian, kaki juga demikian di bawahnya kepala. Berarti ini nisbatnya antarnya itu seperti ini. Kemudian kepala dia itu berada di atasnya kepala, di atasnya tanah. Kemudian kepala dia, badan dia keseluruhan itu di bawahnya langit. Nah, ini bagian yang kedua. Nisbatnya
nisbatnya anggota jisimnya ini kepada hal di luar jisim, yaitu misalnya tanah ini kan di luar dia kan, langit juga di luar dia, atau sebelah kanan sebelah kiri itu kan di luar dia seluruhnya. Nisbatnya wadahnya posisinya adalah kalau kepala di atasnya tanah, kalau kepala berarti di bawahnya langit. Demikian juga seluruh badannya. Ini berdiri. Misalnya kita ada orang terbalik, dia lagi salto misalnya. Nah ini kan tanah, ini kan langit. Ya, berarti berdiri dan terbalik ini adalah salah satu contoh kategori posisi. Coba lihat. Bagian pertama adalah penisbatan anggota tubuh dengan tubuh yang lainnya. Anggota jisim dengan jisim yang lain. Lokasinya apakah, posisinya apakah berubah? Tidak berubah, walaupun dia terbalik. Karena tetap posisi kepala ini selalu ada jarak yang konstan, yang tetap, yang statis dengan tangan kanan atau tangan kiri. Demikian juga kakinya, ya kan? Jaraknya demikian. Yang berubah itu adalah yang bagian kedua. Ketika orang terbalik itu yang berubah itu bagian yang kedua, yaitu penisbatan jisim dia, penisbatan jisim dia terhadap benda di luarnya, yaitu tanah. Yang tadi awalnya kepala itu agak menjauh dari tanah, ketika terbalik kepala itu pas di atas tanah. Yang sebelumnya itu kaki itu dia dekat dengan tanah, tapi sekarang dia mendekat ke langit. Berarti makula al-wad di sini, contohnya orang yang terbalik, itu bagian yang pertamanya nggak berubah. Bagian yang pertamanya nggak berubah kan? Tapi unsur yang kedua dari makula al-wad yaitu nisbatu ajzaiha, nisbatuha ila al-kharij. Penisbatan anggota jisimnya kepada di luar, itu yang berubah. Jelas ya? Ini contoh kalau orang. Tapi misalnya saya kasih contoh, misalnya ada lingkaran atau taruhlah lingkaran yang benar, lingkaran atau ban mobil misalnya. Nah, ban mobil kan ketika dia bergerak ke depan gini, berarti perubahan wadahnya posisinya berubah. Misalnya ini adalah posisi A, ini posisi A, kemudian ini posisi B. Ketika bergerak ke depan, dia posisinya akan berubah. Ya kan ya? Ini B menjadi B, ini menjadi A. Ini A. Ya kan? Berarti nisbat atau penisbatan jisimnya ini kepada hal di luar berubah. Tapi penisbatan antar bagiannya, bagian jisim dengan bagian yang lain, itu nggak berubah kan? Jaraknya tetap konstan, tetap. Nah itu yang disebut sebagai makula al-wadu, kategori posisi. Jelas ya? Gampang. Itu yang disebut sebagai makula al-wadu. Oke, sebelum lanjutkan, ada keterangan di sini yang penting yang perlu difotokan bentar. Karena kaitannya dengan istilah yang sering dipakai di dalam ilmu filsafat. Saya kirimkan dulu. Jadi makula al-wad itu kadang digunakan untuk menyebut tiga hal. Salah satu di antara tiga hal. Ya, coba dilihat di grup.
Gampangnya begini. Tadi kan makula al-wad' itu kan terdiri dari dua unsur. Nisbat sebagian anggota jisim kepada sebagian yang lain. Ini yang pertama. Kedua, nisbat jisim itu sebagian anggota ini kepada hal di luarnya. Berarti ada dua unsur. Ya kan? Terkadang wad' itu ketika para ulama ini makula wad' mengatakan ini adalah kategori lokasi, kategori posisi maksudnya, kategori posisi itu kadang hanya diambil satu bagiannya saja, yaitu nisbat sebagian anggota jisim kepada sebagian yang lain, tapi tidak memperhatikan ini. Itu juga bagian dari wad'. Kita menyebutnya wad' juga bisa. Berarti dia adalah bagian dari wad' yang sempurna. Kemudian wad' yang sempurna, yang itlaq yang kedua, saya tidak sesuai dengan urutan yang ada di kitab, yaitu ketika menyebutkannya secara keseluruhan, yaitu penisbatan, kita menisbatkan wad', menisbatkan posisi, yaitu dengan menisbatkan sebagian anggota jisim kepada yang lain sekaligus penisbatannya kepada hal di luar. Itu berarti yang sempurna. Jelas ya? Itu gampang. Ada satu lagi istilah yang juga menggunakan istilah wad'. Tapi itu maknanya berbeda, agak berbeda. Kalau di nahwu itu kan ada namanya bil wad'i. Itu artinya, jadi kata-kata wad' itu sesuatu yang banyak maknanya di dalam kitab Turas, banyak sekali. Wad' ada kalanya itu disengaja, artinya bil qasdi, dengan tujuan, dengan sengaja. Al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalimat yang sempurna itu adalah lafadz yang memberi faedah, yang murakkab. Al-kalam huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i, dengan sengaja. Ada yang menafsirkan bil arabiyah. Wad' juga artinya itu buatan. Misalnya di dalam ilmu usul fikih atau di dalam ilmu kalam, di dalam ilmu lughah. Ilmu wad' ada namanya ilmu wad', yaitu buatan, yaitu biwad'i wadi'in, dengan buatan orang yang membuat. Kaitannya dengan apakah bahasa itu buatan Allah secara keseluruhan atau istilahi, yaitu kesepakatan dari manusia. Meskipun pendapat yang roji usulul lughah, dasar-dasar bahasa, sehingga orang ketika pertama kali turun ke dunia yaitu Nabi Adam, itu dasarnya langsung diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ada perkembangan, ada kiasinya. Kalau dalam bahasa nahwu ada kiasinya. Ada analogi-analogi yang dipakai sehingga memunculkan makna-makna. Meskipun semuanya diciptakan oleh Allah dari sisi seluruh perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah. Nah, itu nama wad' juga. Tapi ada satu lagi, dan itu istilah filsafat. Wad' ini coba dibaca di situ ada al-awwal kaunu syai'i bihaitsu yisharu ilaihi bil isyaratil hissiyah. Annahu huna au hunaka fannuqta dzatu wad'in bihadzal ma'na bi khilafi al-wahdah. Nah, wad' yang di dalam ilmu filsafat itu nanti kita ketemu di dalam kitab Hidayatul Hikmah, atau di kitab-kitab filsafat di Imam Ghazali juga ada, di Tahafudul Falsifah juga banyak, Maqasidul Falsifah juga banyak, di Syarah-Syarah Sanusia juga banyak. Misalnya kaunus syai'i, keberadaan sesuatu sekira dia bisa ditunjuk dengan penunjukan fisik, ditunjuk tangan, ditunjuk bahwasanya dia di sini atau di sana. Sesuatu yang bisa ditunjuk dengan tangan, dengan penunjukan fisik, maka itu disebut sebagai dia memiliki wad', memiliki posisi. Maka fanukto dzatu wad'in, titik itu memiliki wad', artinya dia bisa ditunjuk. Dengan makna seperti ini. Bukan dengan makna yang kedua dan makna yang ketiga. Bukan dengan makna makula al-wad' yang penisbatan sebagian anggotanya kepada anggota yang lain atau penisbatannya kepada yang lain. Enggak. Kenapa? Karena titik itu tidak memiliki anggota, karena dia itu jauhar fard. Kalau ada dua anggota berarti bukan menjadi jauhar fard lagi. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, an-nuqtah hiya al-jauhar al-fard. Titik itu adalah jauhar fard sebagaimana dinas oleh Syekhul Islam Zakaria al-Ansari dalam
syarah Tawali'ul Anwar, dan juga disebutkan dalam kitab yang lain. Jadi nuktoh itu memiliki wadhu, tapi dengan makna dia bisa ditunjuk hisi. Oke. Bikhilafi al-wahdah, beda hanya dengan tunggal, unity. Itu tidak bisa ditunjuk karena dia maknawi. Nah, oke. Misalnya kalau kita percaya adanya mujarrad, dan itu kaulnya sebagian ulama, yaitu diantara Imam Ghazali, misalnya adalah ruh itu adalah makhluk yang mujarrad. Artinya mujarrad dia tidak memiliki lokasi, tapi juga dia tidak memiliki posisi. Ruh itu tidak bisa ditunjuk, dia laisat lahu wadh, dia tidak memiliki wadh, dia tidak bisa ditunjuk. Seperti wahdah itu juga nggak bisa ditunjuk karena dia tidak memiliki posisi, tidak memiliki wadh. Nah, jelas ya. Demikian juga dinas di dalam Imam misalnya Ar-Razi di dalam kitab banyak kitabnya yang kritikan yang paling anu itu Asasut Takdis. Asasut Takdis itu mengatakan bahwasanya begini. Yang ditunjuk oleh orang ketika mengatakan bahwasanya saya ini adalah saya, itu bukan fisik. Ketika saya mengatakan saya kan menunjuk pada diri saya sendiri. Apakah itu menunjuk kepada salah satu bagian tubuh kita? Kepala misalnya, tangan misalnya, badan misalnya? Enggak, tapi yang ditunjuk adalah hakikat insan, hakikat manusia. Roh itu nggak bisa ditunjuk. Dia laisat lahu wadh. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki lokasi. Sekaligus tidak memiliki posisi. Allah tidak memiliki lokasi, juga tidak memiliki posisi. Karena Allah adalah laisa kamitslihi syai'. Karena itu, menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu tidak bisa ditunjuk dengan tangan, ditunjuk dengan isyarat hisya nggak bisa. Tapi bisa ditunjuk dengan isyarat al-aqliyah. Penunjukan secara rasional atau isyarat maknawiyah atau penunjukan secara makna. Tapi hisya nggak bisa. Karena Allah bukan jisim. Yang memiliki wadh, yang memiliki posisi, bermakna wadh di sini atau bermakna dia bisa ditunjuk, itu hanya jisim. Nah ini bedanya Ahlussunnah wal Jamaah dengan orang-orang Salafi Wahabi yang mujasim. Karena nggak semua Salafi Wahabi mujasim. Banyak yang mutahayyir, banyak yang bingung dengan akidah mereka sendiri. Ya, jadi itu tidak bisa ditunjuk. Karena itu ketika para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ketika membaca hadis misalnya, ini sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah ketika membaca hadis Sahih Muslim, ketika hadis jariyah ditanya ainallah fa asyara biyadiha, ya kan? Nah, itu ditakwil. Karena Allah bukan sesuatu yang memiliki posisi, juga memiliki lokasi. Allah itu bukan, maka ditakwil. Dan kemudian ditakwil dengan mengatakan al-ain ini adalah bukan al-ain hissi, bukan ain lil makan, bukan untuk menunjuk tempat, tapi lil makanah. Lil makanah. Derajat maknawi. Bahkan ada sebuah riwayat Imam Malik. Nah, ini riwayatnya jarang disebutkan oleh orang Salafi, padahal riwayatnya Imam Malik dan ini sahih. Andai kata Imam Malik mengatakan, andai kata ada orang membaca Al-Quran atau membaca hadis yang terkait dengan Ar-Rahman al-Arsyistawa, Allah istiwa di atas ars, kemudian tangannya menunjuk, maka tangannya dipotong. Kata Imam Malik. Karena berarti itu menunjukkan bahwasanya dia memahami Allah berposisi dan berlokasi. Lucu ini. Firanda ini. Salafi Wahabi mengutip ayat yang maknanya Fir'aun ingin menggapai langit untuk tahu Tuhannya Musa. Bagaimana? Ini udah dibahas udah lama sebenarnya. Dia pemahamannya terbalik. Bahkan dia bertentangan dengan orang Salafi sendiri yang orang Indonesia sendiri. Siapa lupa saya namanya. Jadi Firanda menganggap ayat ini bukti bahwasanya Allah itu di langit. Buktinya Fir'aun ini berusaha ingin menggapai Tuhannya Nabi Musa dengan membangun tower ya.
Orang Salafi lain bilang ini bukan pemahamannya orang Salafi. Dianggap bahwasanya malah dibalik. Bahwasanya Nabi Musa memahami bahwasanya Tuhan itu ada di langit. Buktinya ketika Fir'aun membangun itu Nabi Musa tidak mengkritik. Ini keduanya salah. Karena mereka menganggap bahwasanya Allah itu udah punya lokasi. Pertama, yang memahaminya Firanda, kok bisa loh? Pertama kok bisa? Perbuatannya Fir'aun dijadikan hujah. Unik banget. Ini perbuatan orang kafir dijadikan hujah bahwasanya Allah memiliki lokasi. Dan jelas di ayatnya itu ada Nabi Musa itu mengkritik Fir'aun. Nanti saya tuliskan ya. Ada di teksnya, di kitab Ar-Razi sudah dibahas itu. Itu justru istidlalnya orang Mujasim jelas banget bahwasanya Nabi Tuhan mereka ada di langit. Berarti membayangkan Tuhan, menganggap Tuhan itu sosok yang sangat besar, yang mengawang, ngambang di langit. Karena tidak menyentuh dengan ars. Sebagian riwayatnya Ibnu Taimiyah, sebagian pendapatnya Ibnu Taimiyah, itu mengatakan bahwasanya ada dua qaul, ada yang menyentuh ars, ada yang tidak menyentuh. Dengan jarak yang tak terbatas, ada yang mengatakan jaraknya terbatas. Aneh-aneh, pendapatnya itu aneh-aneh. Ada di kitabnya Bayan Talbisil Jahmiyah karya Ibnu Taimiyah. Jadi justru pemahaman dia itu terbalik. Tapi uniknya kenapa menggunakan argumentasinya perbuatan orang kafir yang dinas itu adalah salah seorang yang wajib masuk neraka karena sudah dinas di dalam Al-Quran. Ya kan unik. Itu pertama. Kedua, andai kata itu benar pun itu nggak bisa dijadikan hujah. Kenapa? Karena syar'u man qablana laisa syar'an lana. Syariatnya umat terdahulu bukan syariat kita. Secara otomatis harus ada argumentasi yang lain. Harus ada dalil pendukung yang mentakrir pemahaman seperti ini. Karena kalau tidak misalnya Nabi Adam itu sujud, disujudi oleh malaikat dengan sujud yang benar. Benar-benar sujud. Tapi sujudnya bukan menyembah. Bentuknya sujud tapi maknanya bukan menyembah, tapi sujud untuk menghormati. Karena syariatnya Nabi Adam zaman itu sujud itu bukan otomatis syirik. Itu syariat yang dulu. Boleh. Ada syariat lagi misalnya. Nabi Musa dalam sebuah riwayat itu Nabi Musa pernah kelihatan telanjang. Buka. Itu ceritanya saya juga baru sadar. Itu ada di Sahih Bukhari diceritakan. Kenapa Nabi Musa diceritakan di dalam Al-Quran, dalam tafsir-tafsir sampai Nabi Musa itu kan dia mandi di sungai. Kemudian pakaiannya itu dibawa lari oleh batu. Ya kan? Sehingga Nabi Musa itu ngejar-ngejar. Ya kan? Lah, itu ada kemungkinan bahwasanya menutup aurat atau auratnya zaman dulu beda dengan auratnya zaman sekarang. Berarti syariat zaman dulu beda dengan syariat zaman sekarang. Artinya tidak bisa digunakan argumentasi karena itu zamannya ada Nabi Musa. Kedua itu di dalam hadis Sahih Bukhari itu disebutkan begini. Jadi awalnya kenapa kok sampai Allah mentakdirkan Nabi Musa itu pakaiannya dicuri oleh batu ketika dia mandi? Karena Nabi Musa itu digunjing oleh umatnya. Nabi Musa itu sosok yang pemalu, suka menutup tubuhnya rapat-rapat, pemalu sekali Nabi Musa itu. Keras tapi pemalu. Bagian tubuhnya seluruhnya ditutup gitu. Terus umatnya gampang suuzon. Bani Israel itu umatnya Nabi Musa itu suuzon. Dia kok suka menutup tubuhnya, jangan-jangan tubuhnya cacat. Jangan-jangan tubuhnya belang. Jangan-jangan jelek. Karena itu Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Sahih Bukhari. Andai kata ini nggak disebut Sahih Bukhari, mungkin saya nggak ceritakan. Bisa jadi ini ceritanya maudhu. Tapi ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Kemudian Allah mentakdirkan kepada Nabi Musa agar dia mandi, kemudian diletakkan bajunya dan batunya itu lari. Batunya lari membawa pakaiannya Nabi Musa. Akhirnya tidak sengaja orang Bani Israel yang awalnya suudzon itu melihat ternyata tubuhnya Nabi Musa itu nggak ada cacatnya, sempurna, mulus. Sehingga gunjingan mereka sebelumnya itu sirna. Ternyata enggak gitu. Ternyata emang karena Nabi Musa karakternya demikian, suka menutup tubuhnya, dia suka berukut gitu, nggak suka terbuka tubuhnya. Ya. Nah itu syariat zaman dulu, zaman sekarang auratnya beda, itu syariat.
kok bisa misalnya perbuatannya Fir'aun yang zamannya Nabi Musa digunakan argumentasi untuk penetapan bahwasanya Allah memiliki lokasi di atas. Dan sebenarnya ujung cerita kan jelas bahwasanya itu apa ya? Bahasanya apa yang dibangun oleh Fir'aun itu dihancurkan kan? Itu bukti bahwasanya perbuatannya sejak dari awal itu bermasalah. Ya. Ala kulli hal begini. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keyakinan ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah zat yang tidak sama dengan makhluk apapun. Tidak memiliki lokasi, juga tidak memiliki posisi. Karena lokasi dan posisi itu bukti bahwasanya Allah itu butuh sesuatu, butuh lokasi, butuh posisi. Dan sebenarnya kalau kaitannya dengan posisi dan lokasi itu menjadi aneh ketika orang misalnya naik, misalnya dia pergi ke luar angkasa, itu nanti akan terbalik semuanya itu. Yang mana atas, yang mana bawah nggak akan kelihatan. Karena semuanya ini dia berada di antara planet. Yang kamu sebut atas itu sebelah mana? Nggak jelas. Yang bawah sebelah mana? Paling-paling kamu menyebut atas itu adalah sesuatu arah yang setelah kepala. Yang bawah itu berarti setelah kaki. Kalau kebalik gimana? Kan nggak gitu. Karena sebenarnya arah itu adalah jihad iktibariyah saja. Hanya sudut pandang saja, arah sudut pandang saja. Tidak, bukan jihad yang hakiki. Lah, kelompok yang menganggap arah itu adalah hakiki, benar-benar hakiki, itu siapa? Saya itu baru sadar, ternyata itu kelompoknya adalah filsuf Yunani. Filsuf Yunani bilang bahwasanya seluruh arah itu majazi kecuali satu arah, yaitu arah atas. Arah atas. Arah atas. Kemudian bawah itu maksudnya menunjuk kepada jihatul markas, yaitu bumi. Jadi dua arah ini yang hakiki, yaitu atas dan bawah. Namun yang paling mulia itu atas. Menurut filsuf Yunani juga demikian. Bawah itu hanya. Jadi semua arah itu tidak hakiki kecuali atas dan bawah. Itu disebutkan di dalam kitab Hidayatul Hikmah. Nah, pendapatnya Ibnu Taimiyah di dalam kitab Bayan Talbisil Jamiyah itu persis dengan pendapatnya filsuf Yunani yang mengatakan arah itu cuma dua, atas dan bawah. Yang lainnya itu itibariyah. Itibariyah karena maksudnya adalah bawah itu adalah jihatul markazul alam, yaitu bumi. Atas itu maksudnya di luar alam, di luar bumi, itu atas. Jadi sama persis. Dan ini sudah dibantah, dikritik oleh Imam Ar-Razi banyak sekali kritikan. Karena sebenarnya kalau kita sudut pandangnya bumi itu berada pada lokasi-lokasi yang di tengah-tengah planet seluruhnya. Yang namanya kamu markazul alam itu bumi tidak terbukti. Markazul alam sebagai pusat dari tata surya. Itu sebagaimana keyakinan para filsuf Yunani, ini nggak terbukti. Itu nggak terbukti. Ya, oke, kita kembali. Jadi jelas ya, itu kaitannya dengan waduk. Jadi waduk ini kadang diucapkan untuk menyebut tiga hal. Pertama, yang seperti yang saya katakan tadi, yaitu keadaan pada jisim dengan penisbatan sebagian anggota jisim pada yang lainnya, dan juga penisbatan anggota itu seluruhnya kepada luar, kepada di luar jisim. Itu adalah makula waduk yang sempurna. Kemudian yang itlak yang kedua, yaitu diucapkan untuk menyebut sebagian saja, yaitu misalnya penisbatan bagiannya kepada luar atau posisi antar satu anggota dengan yang lainnya. Itu juga bisa disebut sebagai wakula al-waduk, meskipun ini bukan hakiki tapi majazi saja. Karena dia bagian dari atau dalalannya tadhammun. Dalalannya tadhammun karena bagian dari makula al-waduk secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu sesuatu yang bisa ditunjuk secara hissi, secara fisik. Itu yang disebut sebagai waduk. Karena itu an-nuqtah itu dzatu wad'in. Dia memiliki waduk, posisi. Artinya bisa ditunjuk. Tapi beda dengan al-wahdah, unity. Itu tidak bisa ditunjuk, tidak bisa ditunjuk. Demikian juga roh, kalau kita menganggap roh itu mujarrad. Kalau kita menganggap bahwa roh itu adalah jisim yang latif, maka roh dengan makna jisim latif, dia memiliki waduk, dia memiliki bisa ditunjuk secara hisiah. Ya, tergantung. Allah sepakat ulama Ahlussunnah laisa lahu wad'un. Allah tidak memiliki waduk. Tidak memiliki posisi. Karena Allah itu bukan merupakan jisim. Coba lihat, ini kan jisim kan. Keadaan yang nempel pada jisim. Dan Ibnu Taimiyah, misalnya kalau kita kembali sedikit, Ibnu Taimiyah tidak menolak bahwasanya Allah itu disebut juga dengan jisim, enggak.
Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan jisim itu adalah istilah yang global, yang perlu dirinci maksudnya apa. Bahkan ketika merojikan Allah bisa disebut jisim, karena jisim itu juga maknanya adalah maujud, qaimun binafsihi, sesuatu yang berdiri sendiri. Wah, kita kayak dikecoh. Berarti memang sejak awal istilahnya jisim itu paradoks. Tapi coba dicek. Siapakah ulama sebelum Ibnu Taimiyah yang mendefinisikan jisim itu adalah al-maujud, sesuatu yang wujud itu jisim atau qaim binafsihi. Ternyata itu adalah Hisam Ibnul Hakam, ulama Syiah mutaqaddimin yang mujassim. Jadi sebelumnya nggak ada orang mengatakan jisim itu adalah wujud. Berarti sesuatu yang wujud itu harus jisim. Harus jisim. Tapi nggak disebut. Tapi nggak menyebut ini makulanya siapa. Di dalam Makolat Islamiyin karya Abul Hasan Al-Asy'ari disebutkan ini makolahnya Hisam Ibnul Hakam, seorang ulama Syiah mutaqaddimin yang mujassim. Si awal itu mujassim. Syiah awal itu mujassim. Kemudian nanti beralih di abad pertengahan itu beralih menjadi Mu'tazilah. Namun sebagian Syiah itu beda-beda. Ada yang Syiah dalam bab imamah saja, tapi seluruh akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, seperti Nasiruddin At-Tusi. Nasiruddin At-Tusi. Muridnya Imam Rozi, kalau nggak salah pernah belajar kepada Imam Rozi atau pernah belajar kepada muridnya Imam Rozi. Nasiruddin Tusi itu ada kitab Tajridul I'tiqad. Tajridul I'tiqad itu disarai banyak sekali ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Samsuddin Al-Aswihani, ada hasilnya Said Syarif Durjani, ada hasil Taftazani dan sebagainya, banyak sekali. Itu seluruhnya mulai dari awal sampai nyaris akhir itu seluruhnya Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah lah, Asy'ariyah. Namun di akhir ada bab imamah itu dia Itsna Asy'ariyah. Itsna Asy'ariyah. Jadi Nasiruddin Tusi itu unik, Syiah dalam bab imamah saja. Selebihnya itu Asy'ariyah. Oke, kita kembali. Jadi sudah dipahami ya. Jadi wadhu itu ada 3 istilah untuk menyebut wadhu dan dua-duanya disebut sebagai wadhu. Tapi yang disebut sebagai kategori wadhu dengan pengertian di sini adalah ini, yaitu keadaan yang nempel pada sebuah jisim dengan penisbatan sebagian anggotanya dengan pada yang lain, yaitu penisbatan internal, dan juga penisbatan sebagian anggotanya kepada hal di luar jisim, yaitu penisbatan eksternal. Itu unsurnya 2 itu. Seperti berdiri dan terbalik. Oke. Qala al-Allamah Al-Attar, Imam Al-Attar itu mengatakan dalam hasyiah beliau, hasyiah Makulat As-Sujai, Walil Fadil Abdul Hakim, beliau mengatakan ini redaksinya Al-Attar, Syekh Al-Fadil Abdul Hakim fi hawasi syarh Sayyid al-Mawaqif, dalam hasyiah syarah Mawaqif karya Said Syarif Durjani, tahqiqun nafisun bihi yatmahillu ma tawwala bihi al-musannifu al-kalama. Al-Fadil Abdul Hakim memiliki tahqiq, pendapat, penelitian yang kuat, yang bagus, nafis, yang bagus, yang indah. Memiliki itu bihi, dengan tahqiq tersebut akan menjadi hilang apa yang dipanjangkan oleh musannif, yaitu al-mawaqif, yaitu Syekh Abdul Al-Jili, yang dipanjangkan oleh Syekh Abdul Al-Jili dalam pembahasan masalah al-wadu'. Wa akhfa bihi al-maram, dan juga apa yang disamarkan atau apa yang menyamarkan. Jadi apa yang disamarkan oleh penjelasan musannif ini terhadap tujuan dari inti pembahasan itu bisa hilang. Pembahasan tahqiq dari Syekh Abdul Hakim itu bisa menghilangkan apa yang dipanjangkan oleh Syekh Aduddin Al-Iji dan apa yang pembahasan disamarkan oleh Syekh Aduddin Al-Iji. Artinya pembahasannya bisa mengatasi atau mengalahkan atau mengabrogasi atau mencerahkan sesuatu pembahasan yang cukup panjang. Padahal sebenarnya nggak perlu dipanjangkan permasalahan makulah al-wad' di sini. Wa huwa anna al-wad'a hay'atun basitah ma'lulah linisbataini adzatiyah wal kharijiyah. Pendapatnya Syekh Al-Fadil Hakim itu mengatakan bahwasanya Abdul Hakim mengatakan wad' makulah al-wad', kategori posisi adalah hay'atun basitah, keadaan yang basitah. Jadi begini,
Kalau yang pendapat pertama itu kan sebenarnya wadhu itu bukan basit, dia murokab, dia keadaannya murokab, dia tersusun dari keadaan penisbatan internal dengan penisbatan eksternal kan. Nah, pendapatnya Syekh Abdul Hakim itu mengatakan bahwa wadhu itu justru basit, dia itu tidak tersusun, dia hanya keadaan basit, namun dia maklul, dia efek dari dua nisbat internal dan eksternal, esensial dan eksternal. Jadi sebenarnya wadah posisi itu hanya keadaan yang tunggal, namun keadaan ini disebabkan oleh dua nisbat di luar. Jadi beda, penggambarannya beda dengan yang ini. Kalau definisi yang pertama itu menggambarkan kategori al-wadu atau posisi itu sebagai keadaan yang murokab, keadaan yang tersusun dari dua unsur. Pertama unsur internal, kemudian kedua unsur eksternal. Ya, namun pendapat Syekh Abdul Hakim dalam Hasyiah Syarah Mawaqif itu mengatakan wadu itu bukan seperti itu, tapi wadu itu tunggal. Namun ini disebabkan oleh dua nisbat luar, yaitu dua nisbat internal zatiyah wal kharijiyah dan eksternal seperti ini. Jadi hanya posisinya ini. Jadi dua pendapat. Ada yang mengatakan wadu itu murokab, ada yang mengatakan wadu itu basit. Walaysa murakkaban minhuma. Pendapatnya Syekh Abdul Hakim, wadu itu tidaklah tersusun dari nisbat dzatiyah, tadi itu nisbat dzatiyah ini, atau nisbah kharijiyah, penisbatan yang di luar, eksternal. Bukan. Idin nisbah bain fima bainal ajza wa fima bainaha wa bainal umuril kharijiyah laisa illa al-qurb wal bu' wal muhadha wal mujawara wat tamas. Mengapa wad itu basit bukan murakkab? Nah, berarti ini ada dua pendapat kan terkait makula atau kategori wad ini. Ada yang mengatakan dia tersusun, ada yang tidak tersusun, tapi dia efek dari dua ilah yang menggabung, dua ilah yang menyebabkan dia. Alasannya kenapa dia makula al-wadi itu bukan tersusun dari dua unsur tadi? Dia bukan hayatun murakkabah, tapi dia adalah hay'ah posito. Idin nisbah fima bainal aja, karena nisbat antar anggota jisim wa fima bainaha wa bainal umuril kharijiyah, dan antar anggota jisim dengan hal-hal di luar dia, di luar jisim tadi, laisa illa tidaklah kecuali hanya, bukanlah kecuali hanya al-qurb dekat, wal bu' jauh, wal muhadha berdampingan, wal mujawarah beriringan. Oh, enggak, wal muhadha beriringan, wal mujawarah berdampingan, wat tamas dan bersentuhan. Jadi sebenarnya enggak ada makna yang tersusun dari makula al-wadu, enggak ada. Karena inti dari makula al-wadu, kategori posisi itu intinya adalah dekat, jauh, beriringan, berdampingan, bersentuhan. Kan itu kan nisbat antara anggota jisim dengan hal yang di luar, sekaligus otomatis di dalamnya juga ada internal juga ada, ya kan? Walaisa nafsal qiyam wal qut wa nafsatil kanisab. Jadi menurut Syekh Abdul Hakim, yang disebut wadu itu adalah al-qurb, dekat, jauh, berdampingan, berjejeran dan bersentuhan, bukan nafsal qiyam wal qut, bukan berdirinya itu sendiri ataupun duduknya sendiri. Wa nafsatil kanisab wala juga bukan nisbat itu sendiri, tapi dia adalah keadaan yang disebabkan oleh nisbat. Jadi bukan nisbatnya. Kalau pendapat yang pertama ini nisbatnya, kalau yang pendapat yang kedua ini sebuah keadaan yang disebabkan, merupakan efek dari nisbat yang lain, nisbat internal sekaligus eksternal. Wala murakkaban minal nisbataini al-hasilatain, dan dia bukan tersusun, tidaklah tersusun dari dua nisbat yang terjadi, dari dua nisbat mintai nikah an nisbatain illa dalila ala wujudihima fil qiyam. Karena apa? Karena tidak ada argumentasi yang kuat yang menunjukkan eksistensi dua nisbat ini, nisbat sebagian anggota jisim kepada yang lain dan juga nisbat anggota itu kepada hal di luar jisim. Ya kan? Illa dalila ala wujudihima fil qiyam masalan, dalam
hal berdiri misalnya. Tidak ada. Fadlan antarokku bihi min huma. Lebih-lebih wada itu posisi ini tersusun dari dua nisbat. Fahuwa hayatun wujdaniyah. Wahdaniyah. Di sini wujdaniyah. Wahdaniyah, keliru. Bukan wujdaniyah. Fahuwa wada itu adalah keadaan yang tunggal. Maklulatun lahuma yang disebabkan oleh kedua nisbat. Fatadabbar. Maka renungkanlah. Fa'innahu mimma zalla fihil akdam. Karena pembahasan tersebut itu termasuk pembahasan yang banyak kaki tergelincir pada pembahasan tersebut. Artinya ini menggelincirkan. Nah, kita sudah mendapatkan dua pendapat para ulama di sini. Ada yang mengatakan bahwasanya wada itu murakab, dia tersusun dari hubungan internal sekaligus hubungan eksternal. Ada yang mengatakan enggak, wada itu bukan murakab, bukan tersusun, tapi dia tunggal, tapi merupakan efek dari nisbat yang internal dan eksternal. Walaqad shadaqa hadzal imam. Nah, ini pendapatnya Syekh Mus'ad itu mengatakan walaqad shadaqa hadzal imam. Telah benar imam ini. Jadi beliau mengunggulkan pendapatnya Syekh Abdul Hakim. Wa ba'da hadza kulli fa mabhathul wad' la yahtamilu hadza tadqiq. Setelah pembahasan ini seluruhnya, maka pembahasan wad' posisi itu tidaklah menerima atau tidaklah pantas menerima pendalaman seperti ini. Laisa minal umuri muhimmah. Karena bukan merupakan persoalan yang penting. Oh, salah. Ini adalah perkataan Syekh Al-Attar mengomentari pendapatnya Syekh Abdul Hakim. Laisa minal umur al-muhimmah. Nah, pendapat Syekh Al-Attar mengatakan bahwasanya makulah al-wad bukan termasuk persoalan yang penting. Intahat ibaratuhu bil harfi. Berakhir takbir beliau secara huruf, secara letterlek. Jadi nukil dari situ. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi pendapat Syekh Al-Attar itu wada ini nggak terlalu penting. Nggak usah terlalu panjang. Oke. Kemudian kita masuk ke kategori berikutnya. Yaitu makula atsam. Al-makulatul tsamina makulatul milki wa hiya sabi'atu min qismil arad. Kategori yang ke-8 yaitu makulatul milki. Kategori kepemilikan. Wa hiya sabi'atu min qismil arad. Itu adalah kategori ke-7 dari kelompok aksiden. Ketujuh. Jadi aksiden ke-7 itu adalah al-milki. Nah, ini menurut filsuf Yunani ya. Kalau ulama Ahlussunnah nganggap itu hanya umur itibariyah. Ini nggak ada wujudnya. Menurut filsuf Yunani ini wujud. Demikian juga sebelumnya makula al-wadi juga wujud. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, ulama kalam enggak, itu hanya umur itibariyah. Ada sudut pandang saja. Qal makulatul milki bikasril mim. Kategori al-milk kepemilikan bikasril mim dengan mengkasroh mimnya. Milk bukan mulk atau malak bukan, tapi milk. Makulat watu sama makulatul jidah. Jidah. Dan juga disebut kategori jidah. Jidah itu yang kepemilikan. Bikasril jim wa takhfifid dal al-muhmalah. Dengan mengkasroh jimnya dan mentakhfif, artinya tidak mentasdid. Dal yang tidak memiliki titik, al-muhmalah tidak memiliki titik. Min wajada. Dari kosakata dari diksi wajada. Bimana istaghna. Wajada itu maksudnya istaghna. Karena wajada itu artinya menemukan. Tapi juga maksudnya itu wajada itu maksudnya dia itu kaya. Istaghna. Makula al-jidah. Dia itu sudah dipenuhi. Sudah terpenuhi kebutuhannya. Wajada. Wajid, al-wajid. Itu terpenuhi. Karena itu makula ini disebut sebagai makula kepemilikan. Dia menggambarkan kepemilikan. Artinya bukan kepemilikan saya punya uang, enggak. Nanti ada istilah khusus. Kepemilikan maksudnya itu sesuatu yang melingkupi dirinya dan bisa berpindah. Dia bergerak berpindah dengan perpindahan kita. Bimakna istaghna. Wa makulatullah. Wa makulah lah. Jadi 3 nama. Makulatul milk. Kadang disebut makulatul jidah. Kadang disebut makulatullah. Lah itu lahu. Untuknya. Walam lil milki, lamnya itu untuk menunjukkan kepemilikan.
Fakullun bima'nan wahid. Seluruh istilah ini, makulatul milki, makulatul jida, makulatul lah, itu semakna. Maknanya tunggal. Apa maknanya? Wahuwa kaunul jismi bihaitsu yuhitu bikullihi au biba'dihi ma yantaqilu bintiqalihi sawa'un kana al-muhitu tabi'iyan kalihabi au ghairu tabi'iyyan katsawb wal imamah. Ini makula al-milk, yaitu keberadaan jisim, huwa kaunul jismi, keberadaan jisim, bihaitsu yuhitu bikullihi au ba'dihi, sekira melingkupi keseluruhan jisim atau melingkupi sebagian jisim. Apa yang melingkupi? Mayan takilu, sesuatu yang ikut berpindah dengan perpindahan jisim. Sawa'un kanal muhitu tabi'iyan, baik yang melingkupi itu natural, alami, kal ihab, misalnya kulit, linahwil hiroh, kulit pada semacam hewan kucing. Nah, itu kan berarti apa? Kucing itu memiliki makula al-milik, kepemilikan. Artinya kulitnya itu adalah makulat milik. Kulitnya, karena kulit itu melingkupi tubuh kucing dan dia ikut berpindah dengan perpindahan kucing. Au ghairu tabi'i, atau yang melingkupi ini tidak alami. Katsawb wal imamah, seperti baju, sarung, wal imamah, kopiah atau imamah yang penutup kepala. Ya kan? Berarti ketika kita mengatakan orang itu sedang memakai baju, berarti dia adalah makula al-milk. Kucing itu memiliki kulit, berarti dia adalah makula al-milk. Itu pemahamannya. Bukan saya punya uang 200.000, 100.000, bukan itu. Makula al-milk kita adalah bagian tubuhnya, baik itu keseluruhan atau sebagian, itu dilingkupi dengan sesuatu yang ikut berpindah dengan perpindahan tubuh dia. Kalau nggak ikut berpindah, berarti bukan makula al-milk. Misalnya kita sendok, kita memakai sendok. Nah, kalau kita pindahkan, pertama sendoknya nggak melingkupi kita. Kedua, kan sendoknya bisa kita lepas. Artinya dia nggak melingkupi kita. Dia bukan makula al-milik. Meskipun kita punya sendok. Saya punya sendok, tapi kepunyaan saya terhadap sendok itu bukan makula al-milik dalam pengertian kategori filsuf Yunani. Faida ahata bikulli jismi au biba'dihi syai'un, jika sebagian keseluruhan jisim dan sebagian jisim itu dilingkupi oleh sesuatu, lakin layan takilu bintiqalihi, tetapi sesuatu itu tidaklah ikut berpindah dengan perpindahan jisim atau sebagian jisim. Kal baik, misalnya rumah. Rumah kita menempati, ketika kita keluar rumah, apakah rumahnya ikut berpindah dengan perpindahan kita? Enggak kan? Berarti rumah, bertempat di rumah itu bukan makulat al-milik. Beda halnya dengan rumah keong. Kalau keong itu berarti rumahnya itu makula al-milik, karena dia melingkupi dia dan ikut berpindah dengan perpindahan dia. Ya kan? Kalau rumah, karena dia tidak berpindah dengan perpindahan dia, rumahnya manusia, awin takola syai'un bin taqalil jismi lakinnahu ghairu muhitun bihi, atau sesuatu itu berpindah dengan perpindahan jisim tapi dia tidak melingkupinya. Kakomisin maudhu'in ala nahwi ra'sin, seperti baju yang diletakkan pada semacam kepala, bajunya di atas kepala. Fala yakunu dzalika min maqulatil milik, maka itu tidaklah termasuk kategori milik, kepemilikan. Fafham, pahamilah, wabillahi taufiq. Jadi kalau baju diletakkan pada tempat yang normal kita pakai, maka dia makula al-milik. Tapi kalau bajunya kita taruh di atas kepala saja nggak kita pakai, maka dia bukan makula al-milik. Rumah juga demikian, karena kita menempati rumah, tapi ketika kita pindah, rumahnya nggak ikut berpindah, maka dia bukan makula al-milik. Beda dengan rumahnya keong. Kalau keong, dia kan rumahnya selalu nempel pada dia. Ya kan? Itu yang disebut sebagai makula al-milik, atau makula al-jida, atau makula lah. Paham ya? Simple. Ini simple. Bukan persoalan yang penting kalau menurut ulama Ahlussunnah. Makanya ditaruh di bahasan paling akhir, tidak dibahas terlalu panjang oleh ulama kalam. Kemudian al-maqulatut tasi'ah. Nah, ini agak penting tapi biasa aja. Tasi'ah dan asyirah, yaitu kategori ke-9 dan ke-10, itu berpasangan ya. Ini kategori yang berpasangan, kategori berpasangan. Dia tidak bisa lepas dari salah satunya, yaitu ya apa yang disebut sebagai aksi dan reaksi.
Al-makulatu tasi'ah makulatu an yaf'al. Kategori an yaf'al. Jadi kata istilahnya itu makula an yaf'al. Yang lebih tepat an yaf'al. Karena ada beberapa di dalam kitab ulama, ada yang menyebutnya makulatul fi'il, ada yang menyebutnya makula an yaf'al. Tapi dirojikan para ulama, yang lebih tepat untuk penerjemahan makula ini adalah makula an yaf'al. Dan juga penerjemahan makula an yanfa'il, bukan makulatul infial. Kenapa? Karena keduanya ini sebenarnya disyaratkan ada prosesnya. Karena an yaf'al di dalam bahasa Arab itu menunjukkan proses aksi. Demikian juga an yanfa'il itu menunjukkan proses reaksi. Bukan sekedar kejadiannya, tapi prosesnya, bertahapnya. Itu yang disebut sebagai makula an yaf'al. Oke, kita baca. Makula an yaf'al wahya atsaminatu min qismi al-arad. Kategori an yaf'al, atau kita terjemah bahasa Indonesia nggak dibedakan kan, karena istilah dalam bahasa Indonesia lebih singkat, lebih simpel, dan tidak mencakup banyak hal, tidak banyak kemungkinan. Demikian juga bahasa Inggris. Kita menyebutnya kategori aksi, itu aja. Tapi di situ nggak ada indikasi apakah aksinya itu hanya berproses atau langsung. Kalau berproses itu yang disebut sebagai makula an yaf'al. Tapi kalau langsung itu bukan termasuk makula an yaf'al. Itu nanti kalau di dalam bahasa filsafat itu namanya al-kaunu wal fasad. Al-kaun wal fasad. Perubahan secara mendadak itu adalah al-kaun wal fasad. Kalau perubahannya kepada hal yang baik menjadi kaun, perubahannya menjadi sesuatu yang buruk, rusak dan sebagainya al-fasad. Al-kaun wal fasad dengan makula an yaf'al itu mirip, tapi bedanya dalam filsafat bedanya, kalau perubahannya langsung itu al-kaun wal fasad, tapi kalau perubahannya bertahap sedikit demi sedikit, maka itu disebut sebagai makula an yaf'al. Jelas? Makula an yaf'al atau makula kategori aksi itu adalah kategori yang ke-8 dari kelompok aksiden atau arad. Makula an yaf'al wa tusamma makula talfi'il. Makula an yaf'al wa tusamma dan juga disebut sebagai makula al-fi'il. Meskipun penamaan yang kedua ini kurang kuat karena tidak mengindikasikan proses yang disyaratkan pada makula an yaf'al. Makanya lebih tepat makula an yaf'al. Dia proses, harus an. Apa yang dimaksud makula an yaf'al atau kategori aksi? Hiya ta'thiru syai' fi ghairihi ala tisalin ghairi qarin ay thabitin. Bal yaqa'u ala sabili tadrij. Aksi, kategori aksi adalah pengaruh sesuatu mempengaruhi, keterpengaruhan, sesuatu mempengaruhi pada yang lainnya. Alat tisol, secara bersambung, ghairi qor, yang tidak tetap. Jadi bergerak, tidak konstan, tidak statis. Bal yaqa'u ala sabili tadrij, tetapi terjadi secara bertahap. Jadi mulai dari misalnya panas, kita memasak air, itu kan pengaruh. Jadi api ini sedang membakar atau memanaskan air. Api sedang memanaskan air. Itu kan bertahap. Jadi dari 10 Celcius, 20, 30, 40, proses. Nah, itu kan tadrij dengan bertahap. Itu yang disebut sebagai aksi. Fata'thiru hararatin nar fil ma'il maudhu fil ina 'alaiha yuqalu lahu min maqulati an yaf'al. Pengaruh panasnya api pada air yang diletakkan pada wadah di atasnya, yuqalu lahu, itu disebut min maqulati an yaf'al. Disebut masuk kategori aksi. Madamatin nar baqiyah. Selama apinya ini masih tetap, selama apinya masih membakar. Nah, yang menarik lagi, makula an yaf'al itu nanti dijelaskan di akhir bahwasanya disyaratkan yang disebut sebagai makula an yaf'al, kategori aksi, adalah pertama bertahap, kedua dia selama masih berproses. Tapi kalau sudah berhenti kita matikan apinya, maka dia tidak lagi menjadi makula an yaf'al, aksi. Airnya yang sedang mendidih itu bukan lagi menjadi makula an yanfa'il atau makula reaksi, enggak. Ketika sudah dimatikan maka berubah menjadi makula al-kaif, kategori kualitas, yaitu al-haroroh.
panas. Panas itu masuk kategori al-kaif kan, kualitas kan, makula al-kaif, kualitas. Tapi proses pemanasannya dan proses keterpanasannya api itu yang disebut sebagai kategori aksi dan reaksi. Harus berpasangan ini. Ketika berhenti maka hilang makulanya ini, aksi dan reaksinya hilang, dia berubah menjadi hasilnya. Hasilnya berarti itu adalah kategori kualitas atau kaif al-hissiyah, al-kaifiyah al-mahsusah. Jelas ya. Fahiya ibaratun an amma ya'nunahu bil masdar. Kategori an-yaf'al atau aksi itu adalah sebuah ungkapan tentang apa yang mereka maksudkan dengan masdar. Masdar itu maksudnya sumber. Sumber perubahan. Itu yang disebut sebagai kategori aksi. Wa ammal halul hasilil fa'il qabla ta'thir wa ba'du kaquwwatin nar fa innahu yusamma ihraqan fafham. Adapun keadaan yang terjadi pada pelaku sebelum mempengaruhi atau setelahnya, misalnya kaquwwatin nar seperti kekuatan api misalnya, fa innahu yusamma ihraqan. Itu disebut sebagai ihraq. Memanaskan. Memanaskan. Jadi dia bukan kategori an-yaf'al. Fafham wallahu a'lam. Pahamilah wallahu a'lam. Ya. Kemudian makula al-asyirah. Kategori yang ke-10 makula an-yanfa'il. Saya baca cepat karena nanti keterangannya keduanya ini berpasangan. Makula an-yanfa'il, kategori reaksi. Wahiyya khitamu anwa'i qismil arad at-tis'ah. Yaitu akhir dari ragam kelompok aksiden yang 9. Jadi terakhir ini an-yanfa'il. Jadi ingat, tadi an-yanfa'al aksi itu madamatin nar baqiyah, selama apinya itu membakar. Berarti aksinya itu tetap, itu yang disebut sebagai an-yanfa'al. Tapi ketika sudah berhenti apinya udah kita matikan, maka dia berubah menjadi kategori yang lain. Dia masuknya kategori kualitas. Makula an-yanfa'il. Makula an-yanfa'il wa tusamma makulatul infial. Kategori an-yanfa'il dan juga disebut sebagai kategori infial atau kategori reaksi. Dia ta'atsuru syai'an ghairihi. Apa itu kategori reaksi? Yaitu keterpengaruhan sesuatu dari yang lainnya. Alat tisalin ghairi qar, secara bersambung yang tidak tetap. Kal musakhon madama yatasakhon, seperti sesuatu yang dipanaskan selama dia yatasakhon, selama dia terpanaskan. Fa inna lahu hina idzin halatan ghaira qar, karena dia ketika itu memiliki keadaan yang tidak tetap. Karena selalu proses, dia tidak konstan, tapi dia statis. Dia ta'atsur, keadaan yang tidak tetap, yaitu dia ta'atsur, yaitu keterpengaruhan. Ai at-tasakhun, artinya keterpanasan. Dia misalnya contohnya api, dia selama masih dipengaruhi oleh api, maka dia masih mendapat kategori atau masih merupakan kategori reaksi karena dia masih proses. Fayuqalu litasakhun innahu maqula an yanfa'il madamatil harara mu'athiratan fihi. Proses terpanaskan disebut sebagai makulah an yanfa'il atau kategori reaksi selama panasnya itu masih mempengaruhi api, dia masih mempengaruhi air tersebut. Fahiya ibaratun amma ya'nunahu bil hasil bil masdar. Ini adalah kategori reaksi, itu adalah ungkapan tentang apa yang mereka sebut sebagai al-hasil bil masdar, sebagai hasil dari sumber. Jadi gini, kategori an-yaf'al aksi itu adalah al-masdar, sumber. Sedangkan kategori an-yanfa'il atau kategori reaksi itu adalah hasil dari sumber. Jadi efek dari sumber. Jelas ya? Jadi ada catatan di sini madamatil harar mu'athiratan fihi. Dan ini ala sabilita dari juga, dia harus bertahap.
karena dia berpasangan dengan kategori reaksi, kategori aksi. Dia berpasangan di situ. Maka dia bertahap. Jelas ya? Tambihun ulima mimma taqaddam talazumul maqulatain wujudan wa adaman. Nah, ini ada pengingat supaya tidak lupa. Karena di sana redaksinya itu detail sekali, presisi, sehingga perlu diingatkan agar ini diperhatikan. Definisinya yang presisi ini. Ulima mimma taqaddam, diketahui dari pembahasan sebelumnya, talazumul maqulataini wujudan wa adaman. Saling implikasinya dua kategori, yaitu kategori aksi dan reaksi, wujud dan wadaman, dalam keadaan wujud atau dalam keadaan tidak ada. Ketika aksi ada, maka reaksi ada. Ketika aksi tidak ada, maka reaksi tidak ada. Keduanya disyaratkan harus ala sabili tadrij, harus bertahap. Karena kalau tidak bertahap, maka dia menjadi al-kaun wal fasad kalau dalam istilah filsafat. Ya. Famata wujudan makulatul fi'l wujudan makulatul infial. Kapanpun ada kategori aksi, maka kategori reaksi itu ada. Wa mata udimat udimat. Dan kapanpun dia tidak ada, kategori aksi tidak ada, maka kategori reaksi tidak ada. Dia itu berpasangan. Dua kategori yang berpasangan. Dari sudut pandang api mempengaruhi air, maka dia disebut sebagai kategori aksi. Dari sudut pandang api, dari sudut pandang air itu terpanaskan oleh api, maka dia disebut sebagai kategori reaksi. Dan itu harus bertahap, dan itu juga harus selama dia masih mempengaruhi dan selama masih menerima pengaruh. Ketika sudah aksinya berhenti, otomatis reaksinya berhenti, maka dia tidak lagi menjadi kategori aksi dan reaksi, tapi menjadi kategori yang lain, yaitu kategori al-kaif, yaitu kategori kualitas. Jelas ya? Gampang. Far'un khatamna bihi kitaban al-mubarak insyaallah. Sebuah furu' yang kita tutup dengan furu' ini, karya kami yang berkah insyaallah. Nah, ini pembahasan ini juga disebutkan di dalam kitab-kitab mawaqif, maqasid dan sebagainya terkait dengan pemahaman terkait dengan furu' yang dibangun dari pemahaman deskripsi atau pemahaman definisi di atas, di mana dia itu harus disyaratkan harus terus-menerus, disyaratkan harus ala sabili tadrij, harus dia bertahap. Idzan qata'a ta'thirun nar, jika berakhir terputus pengaruh api, bi'an utfiat, dengan cara dia dipadamkan misalnya apinya, au uzilat, atau dihilangkan apinya, zahabal maqulatain, zahabal maqulatan, maka dua kategori aksi dan reaksi itu hilang. Pokoknya salah satunya nggak ada, pasti otomatis nggak ada keduanya. Listirati dawamin nar fit ta'thir wa ta'athur, karena disyaratkan untuk disebut sebagai kategori aksi dan reaksi, itu disyaratkan terus menerusnya api dalam mempengaruhi dan juga objek api dalam terpengaruhi. Dia harus terus menerus. Wan darajat suhunatul ma al-baqiyah fihi ba'da dzalika tahta maqulatul kaif, maqulatil kaif. Ketika sudah berhenti, maka panasnya air yang tersisa pada air tersebut itu terkategorikan ba'da dzalika, setelah hal tersebut, di bawah maqulatul kaif, tahta maqulatul kaif, maqulatil kaif, di bawah kategori kualitas. Maka sebenarnya kategori aksi, reaksi, dan kategori kualitas ini sering bersambung, sering terikat. Karena aksi-reaksi terjadi lebih dahulu, kemudian setelah dia berhenti berpengaruh, dia berhenti mempengaruhi, maka menjadi al-kaif. Dan juga ada kaitannya dengan al-kaun wal fasad. Karena kategori aksi dan reaksi itu harus ala sabili tadrij, dia harus bertahap. Tapi kalau perubahannya mendadak, langsung serat, itu disebut sebagai al-kaun wal fasad. Nah, jelas ya, ini keterangan yang jadi disyaratkan harus terus-menerus dia mempengaruhi. Kalau tidak, maka dia kalau udah berhenti, maka dia berubah menjadi makula al-kaif, makula kualitas. Dan juga keduanya ini berpasangan. Kalau ada aksi, ya ada reaksi. Ketika salah saja nggak ada, pasti keduanya tidak ada. Tamma bifadlillahi ma qasadna, sempurna dengan
fadl Allah apa yang kami tujukan dari kitab ini. Walaul hamdu wa syukru fi awalil amri wa muntahahu wassalatu wassalamu ala sayyidi rusulihi wa anbiyaih wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amin. Nah ini doa, syukur dan sebagainya. Wa qad kana talkhisuhu fi azminatin mutafarriqah. Penulisan ringkasan ilmu makulat ini terletak pada waktu yang berbeda-beda, tidak bersambung beliau menulis langsung selesai enggak, tapi dia di waktu-waktu senggang beliau min ayamin mutawaliyah, dari hari-hari yang bersambung, min akhir usbu, dari usbu minggu terakhir, min asabi syahri jumadi al-awwal al-ula atau al-awal sama, dari minggu-minggu bulan Jumadil Awal tahun 1300 sanata alfin wa thalathimi'ah wa sittin wa isrin. Menyebutkan angka itu persoalan pelik loh. Sanata alfin wa thalathimi'ah wa sittin wa isrin. Tahun 1326. Wa as'alullaha al-karim an yaghfirali wa liwalidayya wa limasyayikhi wa lil muslimina wal musliman wa an yakhtima lana bil imani. Amin. Alhamdulillah. Jadi ini kitab yang menarik ya, karena ketika saya baca ini, ketika saya lihat ada tahqiqnya Syekh Ahmad Syadzili, ternyata memang ini kitab ini kelebihannya merangkum kitab-kitab yang muktamad. Ada kitab yang turusnya ada, tapi lebih istilahnya itu kurang sistematis, karena sebenarnya pembahasan seperti ini tidak perlu untuk didalami istilah saya terlalu mendetail, karena banyak dari pembahasan ini sudah tidak relevan. Banyak dari pembahasan ilmu makulat ini nggak relevan, terbukti salah. Seperti yang sering saya singgung dalam pembahasan ini. Nyaris 70% semua pembahasannya sudah terbukti salah. Dan itu yang dikritik oleh para ulama. Dan ini makulat ini masuk kategori, kalau di dalam filsafat Yunani itu masuk kategori filsafat tobi'iyah. Tobi'iyah. Nanti ada namanya filsafat ilahiyah. Nanti yang kita sebut sebagai umurul amma. Umurul amma itu ada. Jadi pasangan. Jadi tobi'iyah ilahiyah itu sering berpasangan di situ, maka selalu dibahas di dalam kitab-kitab ilmu kalam. Di dalam ilmu kalam. Karena itu adalah metodologi berpikirnya filsuf Yunani, sekaligus materi berpikirnya filsuf Yunani. Metodologi sekaligus materi berpikirnya itu, yang nantinya dari ini sudah diketahui oleh para ulama mutakalimin, cara berpikir mereka membangun keyakinan terkait alam semesta, world view-nya terkait pandangan mereka terhadap Allah, terhadap alam semesta, itu berasal dari tobi'iyah dan umurul amahnya. Maka itu oleh para ulama kalam itu benar-benar dibahas mendalam, dikritik yang perlu dikritik, dibenarkan yang perlu dibenarkan, kemudian juga diambil yang memang itu terbukti benar menurut argumentasi yang kuat, maka jadilah ilmu kalam metode ulama ajam. Metode ulama ajam. Jadi ulama ajam memadukan itu. Jadi pembahasan ada mantik, kemudian tobi'iyat, umur lama, kemudian tobi'iyat atau makulat. Itu kan sebenarnya kan yang mengawali, selalu diawali dalam kitab-kitab ulama ajam. Kemudian baru setelah itu masuk ilahiyah bil ma'nal khos, pembahasan ketuhanan dengan makna yang khusus, yaitu pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Kemudian ada ilahiyat, kemudian an-nubuwat, kenabian, sifat-sifatan, kemudian ada asamiyat. Itu ilmu kalam. Maka unsur-unsurnya, makanya perlu untuk membahas, meskipun ini banyak pembahasan di kitab makulat itu sudah nggak relevan. Beda halnya dengan nanti pembahasan di dalam umurul amah, itu semuanya relevan sampai sekarang terbukti. Karena pembahasannya bukan terkait hal-hal yang kaitannya dengan fisik, tapi kaitannya dengan cara berpikir. Kaitan pembuktian di dalam ilmu umur amah itu pembuktiannya semuanya rasional dengan menggunakan mantik. Jadi kita ketika misalnya mengetahui makulat, kemudian mengetahui umur amah, kita tahu mereka kok bisa meyakini alam semesta bentuknya seperti ini, itu bagaimana? Kenapa mereka meyakini bahwasanya Tuhan itu adalah al-muharrik al-awwal, kemudian nanti ada al-uqul asra, ada 10 akal. Itu kenapa? Itu ada bangunan argumentasinya. Dan itu benar-benar dipelajari oleh ulama kalam, dibahas, kemudian dikritik. Dan dimasukkan di dalam kitab-kitab akidah, bukan sebagai itu adalah akidah umat Islam, bukan, tapi sebagai ilmu perang.
ilmu perang, sehingga kita perlu mempelajari argumentasi musuh sedalam-dalamnya, sehingga dari situ nanti akan bisa dikembangkan di dalam pembahasan ilmu rasional. Nah, itu penting. Ya, karena itu alhamdulillah pada pertemuan hari ini, yaitu pertemuan ke-26, kita telah menuntaskan pembahasan makulat, pembahasan ilmu makulat yang simple pembahasannya. Yang penting itu kawan-kawan bisa dipahami definisi-definisinya. Penting definisi saja. Untuk argumentasinya itu nanti pembahasan ke filsafat. Nanti ada kitab yang lebih tinggi lagi terkait argumentasi di dalam ilmu tobiiyat, kaitannya dengan kaitannya dengan makulat ini, dan juga tentang ilahiyat, metafisika menurut filsuf Yunani, atau al-ilahiyat bil ma'nal am, bil ma'nal a'am, terkait dengan umurul amah. Itu ada argumentasinya di kitab yang lebih tinggi lagi. Itu ada. Ya, semoga bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Izin Gus bertanya sedikit. Boleh silakan. Ya, ini terkait yang makulat ke berapa tadi ya? Saya lupa, yang tentang aksi reaksi itu Gus. Ini kan Aksi juga reaksi 9-10. ini 9-10 kan juga dibahas ya dalam fisika Newton kalau nggak salah. Itu ada sebuah hukum aksi reaksi. Kemudian hal serupa juga ada kemiripan dengan hukum kekekalan energi. Kalau hukum aksi reaksi itu kita memberikan sebuah gaya, misalnya kita mendorong sesuatu, maka besarnya gaya yang didorongkan oleh kita, dan reaksinya itu sama seperti besarnya perpindahan benda yang bergerak itu sama dengan gaya yang kita berikan. Termasuk juga di kekekalan energi itu, Gus. Kalau kekekalan energi kan kurang lebih bunyinya begini, saya juga agak lupa, tapi kira-kira bunyinya begini. Energi itu tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dia bisa berubah bentuk dari satu energi ke energi yang lain. Nah, kaitannya dengan pembahasan aksi reaksi, lalu kalau kita kaitkan dengan hukum kekekalan energi ini kan sebenarnya lebih kepada sebuah sunatullah yang sudah ditetapkan mungkin sejak dulu, bahkan sebelum ilmu ini atau rumusan ini dirumuskan oleh ilmuwan-ilmuwan barat tadi itu. Nah, kaitannya nanti dengan makulat yang aksi reaksi ini kira-kira bagaimana, Gus? Ini kan ya biasanya kan kalau dalam filsafat barat biasanya ini dijadikan dalil bahwasanya ya memang di alam semesta yang sudah seimbang ini sepertinya peran-peran ketuhanan itu sudah hampir tidak kelihatan gitu, Gus. Kira-kira begitu yang menarik ya. Ya. Oke. Itu pertanyaan menarik. Sebenarnya emang kalau membahas ilmu makulat atau membahas tobiiyat itu selalu nanti kita harus punya minimal itu pengetahuan umum terkait fisika, terkait ilmu astronomi, itu wajib itu. Kalau sama sekali kosong itu nanti tasawurnya akan salah. Minimal tahu perkembangan sains zaman sekarang terkait dengan ini fisika dan astronomi. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan dulu pertama itu adalah gini. Jadi baik aksi dan reaksi itu tidak diingkari oleh mutakalimin Asy'ariyah dan Ahlussunnah. Ahlussunnah tidak mengingkari ada yang namanya aksi, ada yang namanya reaksi. Oke. Mereka hanya pertama mengingkari ini eksis wujudi. Eksis wujudi. Dia eksis benar-benar ada sehingga dia memiliki mansaul athar. Ya taratab alaihi athar al-kharijiyah. Di mana ada efek-efek yang khariji, yang eksternal yang muncul dari dia.
Karena menurut ulama mutakalimin, ini aksi dan reaksi hanya sudut pandang. Sudut pandang, karena sebenarnya misalnya ada api, ada air, ada panas. Yang ada kan apinya ada, airnya ada, panasnya ada kan. Makulat kaif itu panasnya kan. Kaif itu ditetapkan, diisbat atau ditetapkan oleh mutakalim dan dia wujud eksis. Berarti apinya jauhar, airnya itu jauhar juga. Panasnya itu adalah kaif, dan dia wujudi menurut mutakalimin. Lah, apa ya? Api mempengaruhi, api memberi reaksi, api memberi aksi, mempengaruhi terhadap ini. Ini yang nggak wujudi menurut ulama mutakalimin. Karena sebenarnya kita sejujurnya nggak pernah melihat yang nama aksi itu, nggak pernah melihat. Yang kita lihat kan api. Kemudian kita melihat air, kita merasakan panas. Terus apa yang kamu sebut sebagai aksi itu apa? Oh, itu adalah pengaruh api terhadap air. Nah, pengaruhnya itu mana? Bisa ente tunjuk nggak? Nggak ada kan? Nah, itu menurut ulama mutakallimin itu dia hanya umurun i'tibariyah. Amr i'tibari. Ya, baik itu aksi ataupun reaksi. Oke. Berarti itu yang penting. Jadi ulama mutakalimin tidak mengingkari ajaran aksi dan tidak mengingkari adanya reaksi. Yang diingkari adalah aksi dan reaksi itu dianggap sebagai wujudi. Itu yang diingkari. Karena itu hanya sudut pandang saja. Relasi antara satu jauhar kepada jauhar yang lain yang membentuk kualitas tertentu, yaitu kaif tertentu, yaitu panas atau dingin dan sebagainya. Itu saja. Relasinya itu nggak ada. Itu pertama. Kedua, sebenarnya ini pertanyaan yang menarik sekali. Karena orang sains itu sudah melihat, meneliti, ternyata di alam semesta ini ada semacam sunatullah, semacam pola, semacam skema, semacam rumus yang berlangsung sejak dulu, mungkin sejak awal, maka mereka tugasnya menyingkap formula yang terjadi pada alam semesta ini. Maka ditemukan gayanya, hitungannya berapa, kemudian mereka itu menemukan polanya, kemudian dihitung, dibakukan menjadi ilmu sains yang sudah terbukti. Demikian. Banyak ilmu sains yang sudah terbukti dan banyak juga yang masih dalam kategori hipotesis atau masih teori saja. Tapi belum menjadi fakta. Nah, itu benar. Itu tidak salah. Dan sebenarnya mutakalimin tidak pernah mengingkari hasil dari ini, nggak mengingkari. Yang diingkari oleh mutakalimin dari kerjanya sains itu, orang saintis itu adalah satu hal. Mereka melewati batas dari kerja mereka. Kan kerja mereka itu mengamati fenomena alam semesta. Ada api, ada air, kemudian terpanaskan. Oh, ternyata ada gaya di sana, kemudian seperti itu. Yang diingkari adalah di luar konteks itu ketika mereka menyimpulkan bahwa tidak ada Tuhan yang bekerja di alam semesta. Itu yang dikritik oleh ulama mutakalimin terhadap para filsuf sekaligus para saintis zaman sekarang yang ateis. Karena sebenarnya apakah kamu di dalam aplikasi amalmu itu memang tidak melihat Tuhan? Iya memang. Ya karena memang Tuhan itu nggak berwujud. Menurut ulama Ahlussunnah, Tuhan itu nggak berwujud dalam arti nggak berwujud fisik yang bisa masuk kategori laboratorium atau bisa diamati atau bisa diobservasi. Tidak. Kita tidak pernah mengklaim Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhannya umat Islam itu sebagai sosok yang berwujud fisik. Ketika berwujud fisik, maka dia bisa diteliti secara fisika atau astronomi atau ilmu apapun yang berkembang di barat. Karena kita tidak, maka ya enggak. Makanya banyak. Dan ini sebenarnya meskipun tidak terjadi pada semua kasus, tapi banyak persentase yang cukup tinggi. Misalnya persentase ateisnya orang Saudi itu paling tinggi di antara negara-negara Arab yang lainnya. Saya baca sampai 15-20% orang ateis paling banyak itu di negara Saudi. Itu ada penelitiannya orang Barat. Penelitiannya orang Barat, bukan penelitiannya orang Sunni atau apapun. Penelitian orang Barat. Ya. Karena ketika mereka misalnya meyakini bahwa Tuhan mereka itu harus berwujud fisik. Ya. Dan dia harus memiliki lokasi, posisi. Lah, terus ketika
sains itu sudah berkembang pesat, kok ternyata ada teropong dan ternyata kita gunakan nggak terlihat sama sekali. Kita sudah melihat galaksi-galaksi dan sebagainya, kita bisa memperkirakan segalanya, bahkan black hole bisa kita amati. Masa tidak ada pengaruh sama sekali, ada bagian dari Tuhan yang bisa tersentuh, teramati. Karena sejak dari awal mereka konsepnya Tuhan itu adalah sebuah bentuk yang fisik. Alat-alat yang kita ciptakan kok ternyata nggak kelihatan. Ketika ke atas nggak ada Tuhan, maka mereka secara otomatis ya udah kalau begitu memang terbukti Tuhan tidak ada. Berarti sebenarnya ujung dari orang tajsim itu ateisme. Sebenarnya, tapi nggak semua orang mujassim itu ateis karena mereka meyakini sosok wujud yang fisik. Kemudian ketika ditemukan alat-alat yang menguji fisik, kok ternyata mereka nggak menemukan dan putus asa, seperti yang dilakukan oleh Fir'aun tadi. Dia ingin menguji, menemukan, mengobservasi lokasinya Allah Subhanahu Wa Taala dengan membangun tower. Nah itu kan uji-uji yang sekarang dilakukan oleh saintis, membuktikan mana Tuhan. Saya menaik ke atas untuk mencari Tuhan, persis seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Jadi itu adalah yang dilakukan oleh orang-orang saintis sekarang, bukan saintisnya, bukan pengetahuannya, atau bukan istilahnya uji labnya atau aplikasinya, tapi motif mereka untuk menemukan Tuhan dengan cara-cara fisik. Itu adalah motifnya Fir'aun. Dan itu sayang sekali juga dijadikan landasan atau merupakan landasan dari orang-orang yang berakidah mujassimah, yang memahami Tuhan itu harus memiliki lokasi. Ketika digambarkan di dalam hadis Allah turun, itu benar-benar dipahami Allah turun di langit dunia secara hakiki. Ketika nanti ditemukan teropong yang bisa nyampe ke langit dunia, maka ketika tidak ditemukan Tuhan, apa mereka tidak menjadi ateis? Oh, selama ini yang saya yakini Tuhan itu sebagai sosok yang berwujud secara fisik, kok ternyata sudah ditemukan alat, ternyata nggak ketemu, berarti memang Tuhan nggak ada. Oh, enggak. Ini terbukti sepanjang sejarah itu banyak, dan dalam data statistik survei-survei yang dikembangkan, ternyata nisbat persentase ateisme itu banyak di negara-negara yang Wahabi. 20%, 15-20% ada di Saudi, itu paling banyak presentasinya di antara negara yang lain. Meskipun kita harus jujur, nggak semua orang yang kita nyebutnya sebagai orang materialis yang menganggap bahwasanya hakikat sesuatu itu semuanya harus materi, bentuknya materi, tidak ada yang non materi. Karena ada aliran filsafat barat, ada idealisme sama materialisme kan, idealisme sama materialisme. Idealisme itu dibawa kepada Hegel, Plato dan sebagainya. Materialisme itu nanti diwakili oleh Karl Marx dan sebagainya. Ya. Materialisme ujungnya itu selalu ateisme. Ujungnya itu yaitu yang memandang bahwasanya Tuhan itu harus berwujud materi, merupakan materi. Plato atau kecenderungan yang lain mengatakan Tuhan itu harus tidak materi, idealisme. Tidak materi. Nah, meskipun istilahnya aliran filsafat idealisme itu yang di barat itu tidak serta-merta sama persis dengan apa yang dikembangkan di dalam ilmu kalam, karena kita meyakini bahwasanya hakikat segala sesuatu itu banyak diantaranya itu adalah fisik. Tapi tidak hanya hakikat sesuatu itu hanya fisik. Banyak hal di luar fisik itu banyak. Jadi Mutakal ini mengakui bahwa ada hakikat yang non fisik, ada hakikat yang fisik. Makanya mereka membagi, oh ini tidak wujud, maksudnya tidak wujud fisik. Oh ini tidak wujud, tapi wujudnya bukan wujud fisik, tapi wujud ini. Ya seperti itu. Lah, menariknya. Lah ini menariknya. Ini fakta dan ada bukunya. Ada orang penulis ini, kalau nggak salah penulis mana ya? Bukan Mesir, kalau nggak salah orang Palestina, Jordan. Dia Wahabi. Jelas, dia Wahabi. Tapi dia karena belajar banyak filsafat, dia menuliskan buku. Intinya dia merojihkan bahwasanya Tuhan yang benar itu harus materialisme. Dan dia mengkritik filsafat idealisme. Ini tulisannya berbahasa Arab. Lah, sering sekali kita mengilzam orang-orang mujassimah
orang-orang Salafi yang mujazim ini dengan bahwasanya kamu pendapat seperti itu yang meyakini bahwa Tuhan itu memiliki posisi, lokasi dan sebagainya, memiliki fisik, anggota tubuh dan sebagainya, itu berarti kamu cenderungnya kepada materialisme. Mereka mengingkari, enggak, kita nggak materialisme. Ternyata ada dari kelompok ini, kelompok Wahabi sendiri yang dia cara penampilannya itu beda dengan orang Wahabi, tapi mereka itu mendukung makula-makulanya Ibnu Taimiyah di dalam kitab Hayatul Bisil Jamiyah, di dalam kitab Dar'u Ta'arudul Aqli wan Naql, di dalam kitab-kitab yang lain, itu yang dengan teks-teks Ibnu Taimiyah itu dia mengunggulkan filsafat materialisme. Nanti kitabnya saya kasih, ada PDF-nya. Ya, dikasih sertifikat. Nanti lapor saja kalau sudah ikut seluruhnya, nanti saya berikan sertifikat kaitannya dengan daurah ini. Jadi semuanya pasti ada sertifikat. Kenapa saya syaratkan harus mendengarkan semuanya? Itu karena pertanggungjawaban ilmiah. Karena nggak mungkin yang tidak mengikuti kajian mendapatkan sertifikat. Ya, seperti itu. Jadi intinya nanti kita itu bisa jalur pribadi. Jadi intinya seperti itu. Jadi sebenarnya yang terjadi perdebatan, yang kenapa para ulama mutakallim banyak mengkritik Salafi Wahabi, karena ujung-ujungnya itu ke sana. Kalau ditarik-tarik implikasinya itu bisa berujung ke ateisme, bisa berujung bahwasanya alam semesta ini fisik dan Tuhan itu juga harus fisik, dan juga berujung banyak hal. Nah, kesalahannya, pertama kita kembali sedikit. Kesalahannya orang-orang saintis Barat yang ateis, ketika mereka mengamati alam semesta tidak menemukan Tuhan, kesalahannya mereka meyakini bahwasanya apa yang mereka amati adalah seluruh keseluruhan fakta. Padahal mereka lupa bahwasanya mereka mengamatinya itu bukan keseluruhan, dia hanya mengamati sebagian fakta. Itu yang pertama. Kok bisa mereka punya kesimpulan padahal itu bertentangan dengan metodologi ilmiah loh. Ketika kita hanya mengobservasi sebagian, kita tidak mungkin memberikan hukum secara keseluruhan. Karena itu hanya istiqra yang nakis. Itu ada observasi yang tidak sempurna. Menghukumi keseluruhan ketika mereka mengamati sebagian dari alam semesta, kemudian mereka tidak menemukan Tuhan, kemudian mereka berkesimpulan bahwa Tuhan tidak ada. Itu kesalahan pertama. Observasi yang tidak lengkap untuk mengeneralisir hal yang lengkap. Dan mereka meyakininya sebagai meyakini observasi itu sebagai hal yang fisik ya. Karena kalau kita menggunakan akal itu bukan hal fisik, beda lagi ceritanya. Tidak harus observasi yang fisik. Nah, itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, mereka membatasi fakta, hakikat itu pada sesuatu yang bisa diuji lab atau bisa diobservasi secara klinis dan bisa dilihat secara panca indera. Itu problem. Itu problem. Kenapa harus semua fakta harus bisa dipanca indera? Apakah akal mereka tidak membuka kemungkinan bahwasanya ada fakta di luar yang bisa ditangkap oleh panca indera, sehingga kita ketika orang Islam mengatakan Tuhannya tidak sama dengan makhluk, tidak berbentuk fisik manapun, mereka masih membuka kemungkinan. Bisa jadi apa yang tidak tertangkap oleh panca indera kita, itu ternyata adalah sebuah fakta. Dan fakta tidak terbatas pada sesuatu yang kita tangkap. Contoh, ini adalah hanya metode ilzam dari mutakalimin. Bahwasanya bagi orang yang meyakini sesuatu yang wujud itu harus yang sudah bisa ditangkap oleh panca indera. Contohnya, ada orang berada di balik tembok. Orang di baliknya itu meyakini bahwasanya tidak ada orang karena nggak kelihatan. Tapi faktanya ada orang lain yang tahu bahwasanya ada orang di balik tembok karena dia melihat, ya kan? Berarti pengamatan satu orang, keyakinan bahwasanya tidak ada orang di balik tembok karena tidak dilihat, tidak masuk ke penglihatan dia, itu bukti bahwasanya apa yang diyakini dia bahwasanya harus masuk ke panca indera dia, itu bukanlah sebuah hukum yang pasti. Karena bisa jadi pertama ada orang lain yang melihatnya, kedua bisa jadi dia memang terbatas penglihatannya sehingga tidak suara misalnya. Apakah ada perbedaan ikatan kudrat dan iroda, ada perbedaan dengan aksi dan reaksi? Ya beda.
Kudrat dan iroda itu kaitannya dengan kekuatan dan keinginan. Dan kudrat dan iroda itu hanya ada pada zat yang hidup. Aksi dan reaksi itu bukan pada zat yang hidup. Api itu nggak hidup. Kita menyebutnya nggak hidup. Bahkan filsuf Yunani juga mengatakan api itu nggak hidup. Tapi dia memberikan aksi. Terus kemudian api itu reaksi. Dan ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan argumentasi di dalam kitab-kitab Sanusia dan juga di dalam kitab-kitab Mawaqif, itu disebutkan bahwasanya ada keterikatan gini. Sebenarnya benda-benda padat misalnya alam semesta yang kita sebutnya sebagai sesuatu yang tidak hidup, api, pohon, api, terus batu dan sebagainya, itu kan nggak hidup. Sesuatu yang nggak hidup kok bisa memberikan pengaruh? Harusnya tidak. Maka justru ketika api itu membakar, api memanaskan, itu bukti bahwasanya ada sosok hidup di luar api itu yang memberikan dia panas. Karena api itu nggak hidup. Karena sesuatu yang memiliki aksi itu harus sesuatu yang hidup. Nah, namanya as-sifat al-musahhiha lil af'al. Sifat-sifat yang bisa menjadi dasar keabsahan perbuatan atau aksi. Apa itu? 4 sifat. Kudro, iroda, ilmu, hayat, 4 ini. Menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini terbuktikan. Orang yang atau zat yang memiliki aksi itu harus memiliki 4 sifat ini. Kudro, iroda, ilmu, hayat. Hidup. Nah, api karena dia nggak hidup, sebenarnya harusnya nggak aksi. Jadi sebenarnya menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yang kita lihat bahwasanya api itu membakar, api itu mempengaruhi air sehingga panas, itu sebenarnya bukan aksi dari api. Tapi sebenarnya ada di luar itu yang membuat dia. Kita menyebutnya itu seolah-olah perbuatan api padahal dia itu tidaklah hidup karena itu ada muqaronah, adiyah, mutakarriroh. Sesuatu yang wujudnya itu beriringan terus-menerus dan biasanya kita mengamatinya terjadi secara beriringan, maka kita menisbatkan oh ini aksi, oh ini reaksi. Karena sejak dari kecil kita melihat bahwa si api didekatkan dengan kertas maka dia akan membakar, didekatkan dengan air maka dia memanaskan, maka kita menisbatkan api itu memiliki aksi, kemudian kertas itu terbakar, dia terkena reaksi atau dia bereaksi dari api. Padahal sebenarnya itu nggak terbukti secara rasional. Oke, tadi saya ngomong apa ya? Jadi kesalahannya orang-orang saintis itu karena mereka keluar dari jalur atau keilmuan yang mereka anu. Karena itu mereka untuk membatasi ini, mereka membatasi fakta. Itu kan sumber pengetahuan kalau menurut Islam kan 3 sebenarnya. Akal rasional, al-hawasul khams, panca indera, kemudian al-khobar al-mutawatir, wahyu yang harus mutawatir. Karena itu Quran harus mutawatir, yang benar-benar kepastian itu harus mutawatir. Ya kan? Orang Barat itu hanya al-hawasul khams, panca indera. Bahwasanya yang disebut sebagai fakta adalah sesuatu yang bisa dipanca indera dengan berbagai cara yang mereka lakukan. Akal, mereka menyebutnya nggak semua hukum akal mereka pakai. Misalnya mereka percaya hukum akal terkait dengan perhitungan matematika. Tapi mereka nggak percaya secara akal terkait pembuktian Allah Subhanahu wa taala itu harus ada. Karena pembuktian harus ada sosok yang menciptakan alam semesta, itu pembuktiannya akal, bukan pembuktiannya rasional, pembuktiannya akal, bukan pembuktiannya secara observasi, bukan. Itu beda karena Allah itu bukan zat yang fisik. Allah dijangkau dengan akal wujudnya saja, tapi Allah tidak dijangkau oleh fisik. Kemudian ada khobar mutawatir. Orang Barat itu hanya meyakini satu yang mereka sebut sebagai ilmu pengetahuan itu adalah yang terbukti secara panca indera itu saja. Itu problem. Akalnya sebagian diambil, sebagian tidak. Apalagi wahyu tidak, mereka tidak percaya sama sekali. Karena itu epistemologi di Barat itu sejak dari awal membatasi itu. Karena itu sebenarnya kalaupun kita ingin mengkritik filsafat di Barat, ya meskipun susah ya karena mereka sudah merasa dikjaya dan itu kaitannya dengan hidayah juga. Itu sebenarnya kita mengkritik dari filosofi dasar mereka. Kenapa mereka meyakini hakikat yang benar? Hakikat itu adalah hakikat yang sudah terbuktikan secara observasi. Itu saja.
Itu kan harusnya nggak demikian. Harusnya kan nggak demikian. Kalau mereka berbicara sebuah hakikat yang secara keseluruhan. Tapi kalau mereka berbicara soal hakikat alam semesta, itu harus bisa dibuktikan secara observasi. Ya itu benar, karena memang alam semesta itu fisik. Fisik, kebanyakan fisik. Tapi kalau mereka meyakini bahwasanya tidak ada selain alam semesta ini, ya ini kan di luar dari jangkauan mereka. Mereka meyakini alam semesta fisik, tidak ada wujud yang selain alam semesta yang fisik ini. Tidak percaya dengan Tuhan yang tidak bukan materi. Nah, itu sebenarnya. Dan itu ada beberapa kalimat di dalam Ibnu Taimiyah yang sangat berbahaya. Yang itu sebenarnya landasannya orang materialisme atau orang ateisme. Di dalam Bayan Talbisil Jahmiyah, Ibnu Taimiyah mengatakan ma thamma maujudun illa jismun au qaimun bijismin. Itu teksnya Ibnu Taimiyah. Tidak ada sesuatu yang eksis kecuali itu jisim atau yang menempati jisim. Jauhar atau arad. Berarti Allah itu harus jauhar. Menurut teksnya Ibnu Taimiyah. Menurut teksnya Ibnu Taimiyah. Tidak ada mathamma maujudun illa wa huwa jismun au qaimun bijismin. Tidak ada yang wujud kecuali yang jisim atau yang menempati pada jisim. Berarti jauhar. Allah Subhanahu wa taala tidak mengakui hal di luar itu, di luar jisim atau yang menempati jisim. Karena itu kredonya ulama Ahlussunnah wal Jamaah sejak dari Allah laisa bijauhar wala jauhar, Allahu laisa bijismin wala jauhar wala ard. Allah bukan jisim, artinya jauhar yang tersusun, bukan juga jauhar yang artinya yang tidak tersusun, atau bukan yang menempati pada jauhar dan jisim, yaitu ard. Allah itu tidak seperti dengan makhluk apapun. Oke. Jelas ya? Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi silakan. Jadi kawan-kawan yang belum tuntas mendengarkan kajiannya ini nanti dituntaskan, nanti bisa laporan ke saya, nanti saya akan buatkan sertifikat resmi Ghazalian Center. Ada pertanyaan lain? Baik, alhamdulillah. Mungkin saya pikir sudah cukup. Nanti kalau ada pertanyaan lain bisa ditanyakan di grup atau di YouTube ya. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita telah menuntaskan kajian makulat sepanjang 26 pertemuan. Dan pemahamannya alhamdulillah sudah cukup baik. Nanti akan bisa dikembangkan. Lebih ke praktek-prakteknya sebenarnya. Lebih ke praktek-prakteknya. Nanti bisa dikembangkan. Semoga bisa dikembangkan oleh teman-teman. Dan ini kalau kawan-kawan yang sudah bisa baca kitab dan mau mulai membaca kitab-kitab kalam ulama aja bisa. Jadi di beberapa bab di dalam ilmu kalam itu yang kaitan dengan ini nanti akan, kalau kawan-kawan memahami teks di sini nanti akan bisa banyak membantu untuk pemahaman terkait ilmu-ilmu ilmu kalam ulama ajam. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita membaca Al-Fatihah untuk doa semoga berkah. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyati bi niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus. Sama-sama. Semoga bermanfaat. Amin, amin. Syukran, Gus.